wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang untuk yang baru join. Oke, langsung kita mulai aja untuk pertemuan hari ini. Kita mulai TKP. Tes karakteristik ini ya, pribadi. Nah, jadi untuk itu sebelum mulai ke soal ya, ini ada arahan terkait PAJ yang nanti akan keluar secara dari Kementerian PAN RB. Nah, akan adanya passing grade SKD CPNS. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang dimana setiap PNS atau yang kedinasan itu perlu ditetapkan standar penilaian dari bentuk nilai ambang batas atau sebutannya adalah passing grade. Nah, dalam seleksi itu makanya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya dan Reformasi Birokrasi PAN RB menetapkan ada keputusan Menteri dari PAN RB itu tentang nilai ambang batas. Nah, seleksi SKD ya, seleksi kompetensi dasar itu ada pengadaan tahun anggaran 2021. Nah, terus ada nilai ambang batas SKD. Di sini adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi calon PNS. Dari PLT asisten deputi perencanaan, di mana di sini pengadaan SDM aparatur Kementerian PAN RB, itu kan Moko Ari Sambodo menyampaikan kalau ada para pelamar yang mendaftar. Dan penetapan ini kebutuhan dari harus yang dipenuhi ya, passing grade-nya itu kalau untuk TKP sendiri berarti 166. Nah, passing grade TKP tahun ini itu meningkat sekitar dari passing grade sebelumnya itu 126. Nah, dijelaskan dari penilaian ambang batas itu dipengaruhi karena tahun ini terdapat penambahan butir soal TKP itu semula dari 35 soal jadi 45 soal. Nah, lanjut. Jadi ya secara nilai itu mutlaknya passing grade-nya itu dinaikkan. Kemudian dari sini juga kita lihat dari penambahan jumlah 10 butir soal, di mana secara proporsinya ada kenaikan. Itu dari yang sedikit dibandingkan 2019. Nah, dari sini sudah jelas ya terkait ambang batas SKD. Itu pengembangan khususnya 2022 nih. Oke, Raman. Jadi di sini yang dibilang berarti ya ini ya, kalau untuk passing grade TKP itu 166. Nah, terus untuk sebelumnya ada 126, berarti lebih tinggi ya untuk yang sekarang. Nah, terus juga untuk soalnya dari yang 35 itu menjadi 15 soal. Oke, lanjut aja. Nah, untuk TKP di sini ditujukan untuk adanya menilai penguasaan pengetahuan, terus juga adanya kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik. Nah, ini untuk ciri-ciri soalnya. Terus ada jejaring kerja, sosial budaya teknologi, informasi dan komunikasi, ya, profesionalisme dan anti radikalisme. Gitu. Ini untuk terkait basic soalnya ya, soal untuk TKP. Nah, langsung masuk aja untuk pembahasan hari ini. Itu bahas soal dari TKP di sini 20 soal. Mungkin nanti kalau dari rekan-rekan sekalian ada yang berminat untuk bisa ikut ujian tryout ya, tryout dari CPNS hari digital, silakan langsung daftar ke KISN. Nah, untuk pembahasannya nomor 1 di sini langsung masuk menjual barang secara online memiliki tantangan tersendiri. Nah, tantangan tersendiri karena kita tidak menjumpai dan mengenai karakter pembeli. Ya, karakter pembeli secara langsung. Nah, makanya dalam sebuah kesempatan ini saya mendapatkan seorang pembeli. Ya, seorang pembeli kemudian yang sering bertanya. Nah, banyak yang meminta perlakuan khusus pada pemesanannya. Setelah dari barangnya itu ternyata bisa didapatkan ya, dan disiapkan sesuai dengan permintaan, ternyata dia nggak kunjung melakukan transfer pembayarannya. Gitu. Nah, berarti yang harus saya lakukan adalah apa? Nah, di sini untuk poin yang tertinggi, poin kelima itu ada yang B. Ya, ternyata segera diingatkan gitu ya. Sekarang diingatkan untuk melakukan pembayaran karena barangnya itu juga udah siap gitu. Siap sesuai dengan permintaannya. Oke, betul. Nah, ini untuk skornya 5. Nah,
Kalau skornya yang keempat itu yang menunggunya melakukan pembayaran karena ya barangnya itu sudah saya siapkan sesuai permintaannya gitu ya. Jadi yang lebih tepat utamanya itu adalah mengingatkan, ya, mengingatkan untuk melakukan pembayaran. Terus skor yang ketiga yang mana? Iya, iya emang. Karena kadang ada aja yang nggak sesuai ya. Kalau dengan realnya itu kadang nggak sesuai gitu. Tapi buat jawab soalnya itu ya mau nggak mau harus benar kan. Maksudnya lebih tepatnya gitu ya. Kita ngejawabnya yang lebih tepat. Nah, terus skor yang D itu yang skor ketiga. Mengingatkannya untuk memberi tenggat waktu sebelum menawarkan barang pada orang lain. Ini yang ketiga. Terus yang kedua itu yang menerimanya dengan lapang dada. Karena ya ini sudah menjadi resiko dari berjualan secara online. Nah ini justru ya jangan juga berlapang dada ya. Namanya orang beli tuh ya harus diingatkan karena apalagi dia udah check out gitu misalnya, check out pembayaran, tinggal dibayar. Terus menunggunya melakukan pembayaran. Yang pertama di sini mencoba menawarkan barang tersebut pada orang lain, mengingatkan pesanannya itu yang nggak serius gitu untuk segera melakukan pembayaran. Ini apalagi ya udah nyoba nawar ya orang lain, kemudian ingat pesanannya ternyata nggak serius. Kalau kayak gitu kenapa nggak diingatkan gitu kan. Jadi untuk jawaban lebih tepat ya Mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nomor 1 atau ada yang mau ngasih sanggahan masukan silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada ya, kita lanjut. Nah ini nomor 2. Saat sedang melakukan pelayanan, ternyata ada seseorang yang melakukan janji nih. Atau seorang udah ngakuin janji dengan teman saya buat meminta pelayanan. Nah, pelayanan dengan segera. Padahal saat itu ya teman saya melaksanakan tugas lain, gitu kan. Nah, di situ juga ada antrean di meja. Pelayanan saya juga cukup banyak, gitu kan. Nah, apa tindakannya harus dilakukan? Saya tuh akan apa gitu kan. Dan dilakukan adalah memintanya untuk menemui orang lain. Oke, memintanya menunggu enggak ya. Jadi memintanya untuk menemui orang lain mungkin bisa membantunya karena juga dari saya sendiri tuh harus mengutamakan pelayanan gitu ya. Jadi yang skornya 5. Yang tadi skornya 5. Skor keempat itu yang memintanya menghubungi teman saya untuk meminta kejelasan dan lanjutan pelayanan. Terus yang ketiga itu yang jadi memintanya menunggu sampai saya menyelesaikan seluruh antrian pelayanan. Maksudnya berarti kan di sini yang diminta adalah singgapnya ya, singgapnya itu yang bisa diutamakan yang mana gitu. Ya, ternyata meminta nemuin orang lain dulu mungkin bisa dibantu gitu kan karena ya saya mau pelayanan. Terus yang kedua itu yang melayani dengan cepat ya. Melayaninya dengan cepat supaya saya bisa segera kembali melayani antrian ya, di meja saya. Ini skornya 2. Nah, untuk skor 1, ternyata segera melayaninya dengan baik meskipun seharusnya itu bukan saya. Ya, amat ya. Memintanya menunggu sampai saya menyelesaikan seluruh antrian pelayanan. Oke, ini berarti yang didahulukan ya maksudnya. Didahulukan yang penting ternyata harus ditunggu saya menyelesaikan seluruh. Oke, mungkin yang dimasukkan di sini kan di saat itu juga kan gimana nih antrian ya. Jadi kan mau nggak mau kalau misalkan dia nggak bisa nunggu lama, setidaknya ada yang menyampaikan gitu. Ada yang menyampaikan kalau nggak bisa ditemui saat itu juga, makanya dibantu sama orang lain untuk bisa menemui dari orang yang dijanjikan. Ya, makanya dari sini dia ingin mengutamakan pelayanan, ya, pelayanan dengan pelanggannya gitu ya orang lain. Sehingga tadi ini skornya 3. Untuk yang lebih tepat skornya 5 yang menemui orang lain, ya untuk menemui orang lain yang mungkin bisa membantu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah jelas? Kalau minta dulu, khawatirnya dia juga ada kesibukan lain gitu ya. Makanya coba orang lain dulu untuk menyampaikan, untuk membantu kalau dia lagi melayani pelayanan.
Oke, bisa dilanjut ya di nomor 3. Nomor 3 ini saya bekerja. Nah, saya bekerja sebagai seorang CS ya, customer service. Ternyata ada di sebuah kantor itu bergerak di bidang pelayanan. Nah, suatu hari ternyata suasana kantor itu ya lagi ramai ya. Terus datang seorang kakek yang datang ya. Terus juga nampak seperti kayak kebingungan gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu disikapi dari soal ini? Itu menghampiri dan menanyakan keperluan. Nah, ini skornya 5. Nah, skor 4 itu ternyata yang menanyakan, meminta satpamnya untuk memandunya ke menuju meja saya. Ini skor 4. Skor ketiga itu adalah yang meminta satpam untuk menanyai maksud dari kedatangan kakek itu. Terus yang kedua itu yang menenangkannya, kemudian menanyakan maksud tujuan kedatangan. Nah, ini skor 2. Nah, skor pertama itu ya ternyata melihat saja dan menunggunya menghampiri ke meja saya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang masih masukkan pertanyaan? Kalau nggak ada bisa dilanjut ya. Jadi nomor 4 sekarang. Ternyata saya terbiasa bekerja secara efektif namun juga efisien. Nah, terus ada sebuah pekerjaan atasan ternyata menugaskan saya untuk bekerja sama. Nah, bekerja sama dan memimpin seorang teman sekantor yang terkenal, itu memiliki kinerja yang lamban, gitu ya, yang dia nggak bisa cepat gitu ya, dan kurang mampu untuk bekerja secara efektif. Nah, apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Nah, di sini untuk poin kelima, poin skor 5 itu adalah ya ngasih target, kemudian adanya mengevaluasi pekerjaan secara berkala. Nah, ini skornya 5 nih. Terus untuk skor yang C itu yang kedua, membuat kesepakatan pekerjaan dan tenggat waktu yang jelas ya dengan rekan tersebut. Nah, ini skornya 4. Nah, skor yang ketiga yang mana nih? Memberinya semangat dan motivasi agar bisa bekerja sesuai dengan ritme kerja saya. Ya, jadi memang namanya orang lambat ya untuk bekerja, kemudian juga nggak efektif gitu untuk yang dia kerjakan. Terus makanya di situ dikasih evaluasi dulu, dikasih target dan kemudian evaluasi. Ya, pekerjaan yang secara bertahap, misalkan bisa per bulan, bisa per 3 bulan gitu ya, dilihat sesuai dengan kinerjanya. Gitu. Lanjut yang skor ketiga itu yang B. Ternyata meminta alasan, yang isinya ya, ternyata untuk memberikan semangat dan motivasi agar bisa bekerja sesuai dengan ritme. Kalau mungkin skor yang tertinggi misalkan 5 ya, nah ternyata kalau misalkan dikasih semangat aja, dikasih motivasi, tapi kalau dia juga gitu-gitu lagi kan yang dikerjakan, yang lambat, yang nggak mampu bekerja secara yang efektif atau produktif, nah itu akan sama aja gitu. Nah, ini makanya diperlukan adanya evaluasi ya, itu juga target. Terus yang kedua itu adalah memberikan beban kerja yang sedikit ya, supaya bisa menyelesaikan dengan cepat. Nah, ini ya. Justru di sini nggak ada target kan. Target dari kerja sendiri aja juga banyak. Nggak mungkin di sini juga mengurangi pekerjaan, beban kerja. Pasti biasanya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian juga yang skor pertama itu yang minta alasan untuk memberikan saya rekan kerja yang disesuai untuk saya. Nah, ini apalagi ya, ini nggak mungkin juga ya, nggak mungkin adanya yang harus sesuai atau sesuai dengan memang bidangnya sendiri gitu kan misal. Nah, ini biasanya itu tergantung dari manajernya ya atau dari direktur perusahaan. Nah, mau ditempatkan di mana? Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau kasih masukan? Kalau nggak, kita lanjut. Nomor 4 sudah. Lanjut nomor 5. Oke. Lanjut ya.
ada nomor 5 di sini, ada partner kerja. Nah, partner kerja ternyata memang berpengaruh, sangat berpengaruhnya itu sama keberhasilan pekerjaannya. Untuk itu, memilih partner kerja juga harus hati-hati, kan? Harus hati-hati, sangat hati-hati untuk melihat segala dari sudut pandang. Nah, untuk memilih seorang partner kerja biasanya saya akan apa? Oke, nah, di sini ternyata menyesuaikan dulu. Ya betul sih Pak Alif ya. Jadi menyesuaikan dulu dengan kebutuhan pekerjaan. Sebenarnya apa aja yang dibutuhkan dari perusahaan gitu kan. Jadi kita yang menyelesaikan. Dan itu ini skornya 5. Nah, kemudian skor yang keempat itu yang memilih rekan kerja juga yang bagus. Ya, mungkin stepnya kali ya. Stepnya itu yang menyelesaikan dengan kebutuhan pekerjaan, kemudian juga bisa memilih rekan jejak yang bagus. Ya, rekan jejak yang bagus dalam pekerjaan. Jadi kan kita bisa ngikutin kan. Ngikutin sesuai dengan ritmenya dia, ritme dari jejak kerjanya dia sama di perusahaan itu. Kemudian mencari yang bisa melengkapi kekurangan saya. Nah, ini bisa skornya ketiga. Nah, ini yang kedua, yang memilih kesenangan yang sama. Yang saya ini biasanya sih option yang paling terakhir gitu ya. Bisa disesuaikan dengan misalkan hobi yang sama, passion yang sama. Terus apa yang dikerjain juga sama gitu kan caranya. Nah, terus memilih berdasarkan naluri. Ini apalagi ya? Mungkin misalkan bisa jadi naluri, tapi ini juga bisa jadi option terakhir ya. Paling terakhir dari yang bagaimana memilih seorang pekerja, yang memilih partner kerja itu adalah diutamakan kebutuhannya ya, kebutuhan pekerjaan itu apa. Nah, kemudian kita menyelesaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor 5. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Untuk mengasih masukan, tanggapan silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini nomor 6. Yang di sini kan ada saya. Saya dalam perjalanan itu ketemu dengan rekan kerja kan, seorang rekan kerja. Nah, ternyata di tengah perjalanan itu saya ternyata terjebak macet. Nah, macet yang panjang, ya sangat panjang. Nah, mungkin di sini itu ada membuat saya ternyata terlambat dari waktu yang telah disepakati gitu kan. Nah, padahal saya juga sudah mengantisipasinya ya, dengan berangkat lebih awal. Berarti saya harus apa yang saya lakukan? Oke. Nah, di sini untuk menyelesaikan nomor 6 ini pernyataannya adalah untuk opsi jawabannya adalah yang skor kelima yang D. Mengabarkan kondisinya dulu. Ya kan? Kondisinya dulu, ternyata posisi kemudian mengarahkan keputusan pertemuannya itu di mana gitu kan. Jadi jawabannya yang tepat yang D. Apa yang lebih tepatnya? Ini skornya 5. Nah, untuk skor yang keempat yaitu yang C, ternyata melakukan perjalanan secepat mungkin, yang nggak bisa juga orang lagi macet kan. Sesampainya di tempat, kemudian juga meminta maaf. Ya, karena kan kondisinya lagi crowded, macet, nggak mungkin cepat gitu kan nyampenya. Kemudian skor yang B, menghubungi dan memintanya untuk menunggu saya karena kondisi ini di luar perkiraan. Nah, ini skornya ketiga. Gitu. Misalkan kalau misalkan dia menunggu, terus mau jadi ketemunya kapan gitu kan harus dipastikan dulu. Gitu. Iya betul. Nggak mungkin harus dipastikan ketemunya mau di mana. Atau diputuskan dulu nanti setelah dari dikabarin, terus posisinya di mana, kemudian dikasih keputusan. Ya, jadi ketemunya kapan, kira-kira sampai jam berapa, atau kalau ada perubahan schedule tempat di mana gitu. Terus yang berapa nih? Yang kedua itu mengabarkan kondisi. Itu yang opsinya E. Kondisi dan posisi saya kemudian mengajaknya untuk mengubah tempat pertemuan ke lokasi nanti yang lebih cepat saya capai. Itu ini yang kedua. Yang skor pertama ternyata menghubungi dan mengabarkan posisi saya sambil meminta untuk menjadwalkan ulang. Kalau ini kayaknya nggak mungkin ya. Yang pertama, soalnya pastinya
ya akan ada kegiatan lagi mungkin yang di masing-masing mereka tuh. Pasti ada yang lebih kegiatannya lebih sibuk gitu kan, udah nggak bisa ketemu lagi. Nah, karena posisinya itu lagi ada apa namanya, ketemu ya, relasi. Nah itu udah janjian juga di hari itu juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, kamu ngasih masukan, misalkan, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut nomor berikutnya. Nggak ada ya? Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ada orang tua saya. Orang tua saya ternyata menyuruh saya untuk mengikuti dari acara kesenian desa. Ya, karena menurut dari mereka acara kesenian tersebut itu kenapa? Jadi kayak tradisi gitu kan. Kesenian desa jadi tradisi dan budaya yang itu udah mendarah daging gitu kan. Di keluarganya mereka, ya keluarga kami. Nah, ternyata warga desa lain dan warga desa lain juga udah darah daging gitu kan. Kayak udah mengamalkan tradisi sama budayanya yang ada di sana. Nah, tindakan yang saya lakukan apa? Oke. Nah, ini jawaban yang skor ke-5 ya. Itu yang mengikuti kegiatan kesenian desa, sebut kemudian mempelajari mengapa kesenian itu tuh bisa jadi jati diri seluruh warga desa. Nah, ini skornya 5. Kayak istilahnya kita ngikutin budaya orang, tradisi orang, tapi kita nggak tahu gitu. Nggak tahu, kemudian nggak mau mempelajari kesenian itu sebenarnya buat mereka tuh apa sih di mata mereka gitu, terkait seni yang mereka yakini ya, atau dari tradisi budayanya yang udah mereka bangun ya, dari tradisi yang udah dijalani sampai mendarah daging. Kemudian skor yang itu yang 4, mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut. Nah, karena merupakan tradisi keluarga yang harus dilestarikan. Ini skornya 4. Ya, misalkan kalau udah tahu kegiatannya, ya kegiatan kesenian, apakah kita juga tetap mau ikut-ikutan terus-menerus atau continue gitu ya, buat ngikutin tradisinya mereka kan harus tahu juga ya seluk-beluknya untuk mempelajari dulu. Kenapa kesenian di situ disebut sebagai jati diri mereka gitu. Ya, khususnya ditinggal warga desa sana. Terus untuk skor yang ketiga, itu yang mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut untuk menyenangkan hati orang tua saya. Ini skor 3. Skor yang kedua, itu yang C. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut karena ya teman-teman saya juga mengikutinya. Ini skor kedua. Nah, skor pertama berarti yang mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut, ya, namun hanya sebagai penonton. Ini udah salah banget ya. Maksudnya apalagi kalau mereka udah kental banget sama tradisinya. Ya, mungkin kalau cuma nonton ya sama aja kita nggak menghargai. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ngasih saran atau masukan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 8. Nah, ini nomor 8. Nah, untuk Arman, nah di sini Arman ternyata lagi berlatih basket sama teman-temannya gitu ya. Sama teman-temannya di taman kota. Yang ternyata hari itu sangat terik. Ya, nomor A. Sangat terik, kemudian sehingga dari Arman ya haus ya. Haus di saat keadaan panas gitu. Nah, saat dia membeli minuman, ternyata si Arman ini melihat ada seorang anak. Seorang anak juga dia kehausan. Gitu ya. Nah, ternyata juang dari yang dimilikinya ya, hanya cukup untuk membeli sebuah minuman aja. Nah, apa yang harus dilakukan dari Arman? Oke. Nah, jadi segera membagi minuman yang dibeli pada anak kecil. Nah, ini skor yang Nah, untuk skor yang keempat itu yang C, memberikan minumannya yang dibeli pada anak kecil. Ya, anak kecil tersebut. Ya, sedangkan uangnya juga pas-pasan misalnya. Gitu, jadi nggak bisa ngebeliin juga. Gitu. Mau nggak mau kan dibagi. Kemudian yang ketiga, skor ketiga itu yang B, yang nggak jadi membeli minuman dan memberikan uangnya pada anak kecil.
Skor yang ketiga. Skor yang kedua itu yang meminjam uang kepada temannya untuk membeli sebuah minuman lagi. Nah, yang akan diberikan pada anak kecil tersebut. Nah, terus untuk skor pertama berarti yang meminta temannya untuk menolong anak kecil tersebut karena uangnya hanya cukup untuk membeli sebuah minuman. Ya. Oke, ini skor 1. Ada yang mau di itu oke. Sekarang cek kan oh 4C 4 yang C skor yang kenapa yang B mana sih ya memberikan minuman yang dibelinya kayak ini yang skor keempat tadi kan yang C kenapa yang B gitu ya, tidak jadi membeli minuman. Nah kalau misalkan nggak jadi sedangkan minumannya udah beli gitu kan, di sini kan keterangannya udah beli nih pernyataannya ya, udah beli minuman. Nah ternyata aus juga, kemudian juga hanya cukup membeli minuman, berarti kan si Arman ini juga udah niatnya udah beli gitu, udah beli minuman, jadi nggak mungkin nggak beli ya, maksudnya nggak mungkin nggak jadi beli gitu. Sedangkan uangnya juga udah dikasih ke penjual misalkan kan, ini skornya 4 yang C, beli minuman yang dibelinya pada anak kecil itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain atau mau ngasih saran masukan? Kalau nggak ada kita lanjut yang nomor 8 clear, nomor 9. Nah, sini ada suatu hari ternyata tanpa disangka saya mendengar kabar ya, sebuah kabar kalau teman saya udah sangat lama kenal ternyata memberikan hal buruk tentang saya, berarti kayak diomongin gitu ya, teman dekat tapi kita diomongin gitu ya, itu memberikan hal buruk tentang saya. Nah, jadi membuat saya juga gusar dan juga sangat tidak tenang gitu. Kemudian yang tindakan yang saya lakukan itu adalah apa? Nah, ternyata di sini adalah yang C ya. Nah, yang C di sini ya konfirmasi kebenarannya dulu, memastikan sebenarnya dia tuh mengasih tahu tentang pribadi kita tuh apa gitu ke orang lain gitu misalnya. Jadi harus dipastikan dulu. Kayak mencoba sebentar gitu ya. Tabayun gitu. Kalau bahasa itu tabayun. Jadi dipastikan dulu. Itu skornya 5 yang C. Skor yang keempat itu yang memastikan kebenaran. Sorry ya. Memastikan kebenaran kabar tersebut dari orang-orang yang mendengarnya, ini skor keempat. Nah, terus skor yang ketiga itu ternyata menemunya dan langsung menanyakan alasannya kenapa melakukan hal itu. Terus juga yang kedua, skor kedua itu yang rasa kecewa dan nggak akan menghubunginya lagi. Nah, terus juga itu yang skor pertama berarti yang B, tanpa ragu akan membicarakan hal buruk tentangnya yang saya tahu. Berarti ini dia membalas dendam ya. Jadi ini bukan termasuk etika nih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nomor 9? Atau udah cukup? Udah kita lanjut. Ya, kita lanjut yang nomor 10. Nih, nomor 10. Ya, saya ternyata jadi seorang petugas pengelola data ya. Nah, terus pada sebuah instansi yang dia bekerja di wilayah itu gitu kan. Ternyata setiap bulan saya sama rekan-rekan lain itu ya harus menempuh jarak yang jauh gitu kan. Jauh. Nah, untuk ngadirin rapat koordinasi di situ gitu kan. Oke. Terus melihat kondisi tersebut, ternyata kantor memutuskan untuk mengganti pertemuan koordinasi itu dengan adanya video meeting atau Zoom meeting kali gitu ya. Nah, sebuah aplikasi yang nggak bisa dia kuasain. Nah, jadi yang perannya di sini saya akan apa? Karena tadi sini ya untuk skor yang 5 itu yang D, meminta teman, jadi minta diajarin gitu lah ya, minta diajarkan yang bisa menguasai aplikasi tersebut. Nah, untuk skor keempat itu yang segera mendownload dan mencari dari internet
internet cara menggunakan aplikasi tersebut. Ya, Timur meminta ya, jadi namanya kerjasama minta rekan kerja ya untuk mengajari. Oke. Terima kasih atas masukannya, Pak. Ini skor yang keempat. Yang segera mendownload dan mencari dari internet cara menggunakan aplikasi. Terus skor yang ketiga, yang A, ya, jadi dia segera mendownload aplikasi tersebut. Kemudian belajarnya secara otodidak. Jadi belajarnya sendiri gitu ya. Terus yang kedua itu adalah yang C. Yang C ini ternyata minta info dari kantor tentang aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana cara menggunakannya. Kalau minta info tapi dari kantor nggak bisa ngasih ya gimana ya, kan mau nggak mau dari rekan kerja. Terus kumpul di rekan terdekat saat hari rapat tiba untuk mengikuti rapat bersama dengan aplikasi teman saya. Nah, ini skor yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nomor 10. Kalau ada yang mau kasih masukan, silakan. Nggak ada nih ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 11. Nah, ini untuk nomor 11. Kantor saya ternyata sedang mengadakan renovasi. Nah, di sini untuk menyatukannya dengan adanya beberapa karyawan dan pelayanan di sini dalam satu ruangan yang emang padat gitu. Nah, jadi buat kondisi kerjanya juga yang nggak nyaman gitu ya. Ya biasanya kalau misalkan karyawan sama pelayanan juga jadi ruangannya rapat gitu ya. Terus nggak luasa, jadi nggak nyaman. Dan untuk pelayanan di sini ya menjadi sedikit nggak teratur gitu. Sedikit nggak teratur. Nah, makanya untuk menghadapi situasi ini sebenarnya langkah yang harus kita lakukan itu adalah apa? Ya, langkah yang akan saya lakukan. Di sini untuk skornya yang aspek nasional profesional mutu pelayanan. Nah, ini skor yang 5, itu yang D, benar. Mengutamakan pelayanan dengan membuat pelayanan berjalan teratur, sebaik mungkin dalam kondisi tersebut. Nah, ini skornya 5. Skor yang keempat itu adalah yang A, kondisi tersebut ya, memang kondisi tersebut kemudian bekerja semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan. Nah, ini skornya. Ini maksudnya skor ketiga yang B ya. Sekarang menyelesaikan diri supaya bisa terbiasa bekerja dalam kondisi tersebut. Nah, terus juga yang kedua data pasrah. Ya udah, ini udah titik paling menyelam. Pasrah menerima kondisi tersebut dan bekerja seperti biasa. Terus skor yang pertama ternyata pimpinan memberikan masukan tentang kondisi kerja yang enggak nyaman. Ya, kurang nyaman. Hai, ada yang mau ditanyakan dulu nomor 11? Rekan-rekan atau ada masukan, silakan. Sudah cukup nomor 11? Kalau udah bisa kita lanjut nomor 12 ya. Ini tadi Oke, nomor 12. Sini saya sampai di kantor. Itu yang sangat awal. Kemudian udah tampak beberapa orang yang datang kemudian minta pelayanan. Jadi kalau saya ini juga untuk segera membuka pelayanan, padahal jam pelayanan juga jam bukanya ya itu masih setengah jam lagi gitu ya. Jadi harus sesuai jamnya gitu. Terus saya akan apa? Kayaknya. Nah, di sini untuk segera mempersiapkan diri ya, dan semua yang dibutuhkan agar ya saat pelayanan dibuka bisa segera dilayani gitu ya. Segera melayani. Ini skornya 5. Untuk skor yang keempat itu yang C, meminta mereka ternyata untuk antri dengan tertib sesuai dengan urutan kedatangan supaya saat jam kedatangan itu supaya dari saat jam pelayanan di sini dibuka dengan pelayanan bisa segera dimulai. Ini skor yang 4. Terus skor yang ketiga itu menolak dengan halus
Itu dari permintaan mereka dan meminta mereka juga untuk menunggu pelayanan yang jamnya itu dibuka. Gitu ya. Ini skornya yang ketiga. Nah, skor yang kedua, menanyakan kepada atasan apakah diperbolehkan untuk membuka pelayanan lebih awal. Ya, ini yang kedua. Terus yang pertama berarti segera buka pelayanan dan mereka yang sudah datang dari pagi. Ini juga enggak ya, itu harus sesuai dengan jadwal. Oke, ada yang mau ditanyakan sama 12? Ada masukan sama? Kalau ada kita lanjut. Ada ya? Oke. 13. Nah, 13 di sini Anda misalkan bekerja sebagai customer service gitu ya. Terus ada berbagi meja mau kan dengan rekan seprofesi yang lain. Nah, saat teman Anda juga sedang istirahat, ya istirahat makan gitu kan, makan siang di ruang makan, atau telepon di bagian mejanya itu berdering gitu kan. Nah, apa yang tindakan ini yang pertama dilakukan? Nah, di sini ternyata adalah yang angkat dong ya, angkat telepon, kemudian melayani keperluannya apa. Nah, ini skornya 5. Terus skor yang kedua yang mana nih? Yang keempat itu memanggil teman untuk segera mengangkat. Sedangkan temennya lagi makan siang, nggak mungkin kan tiba-tiba dipanggil gitu ya. Terus yang ketiga itu menunggu sesaat sebelum mengangkatnya ya, barangkali teman saya mendengarnya dan kembali ke mejanya. Ya, kalau kayak gitu kan nggak tahu ya maksud tujuan yang nelpon itu apa kan. Padahal kondisinya juga harus segera diangkat. Terus yang kedua itu skornya yang option A, minta izin teman untuk mengangkat telepon tersebut. Terus yang pertama membiarkannya ya, membiarkan saja karena itu bukan bagian. Nah ini yang nggak sesuai ya, jadi bukan bagian pelayanan saya. Oke, nomor 13 ada yang mau ditanyakan? Atau udah cukup? Kalau udah kita lanjut. Kita lanjut nomor 14. Nah, di sini ada teman lama. Misalnya teman lama datang ke saya dengan saya dan ini sebenarnya ingin belajar untuk mengembangkan usaha. Tuh, karena ya menurutnya saya berhasil mengembangkan usaha yang udah saya miliki dengan baik, dengan sangat baik. Nah, jadi di sini posisinya dia ingin mengadopsi sistemnya. Dia pengen ngikutin sistemnya, mengikutin cara kerjanya gitu kan. Ya saya untuk memulai ya, cara kerja saya untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Jadi saya harus apa gitu kan. Oke. Nah, di sini mengajarkannya apapun yang dia butuhkan untuk belajar. Nah, untuk mendorongnya supaya segera memulainya sendiri usahanya. Nah, ini ya. Jadi mengomongkan memberikan gitu ya, kemudian mengajarkan. Terus yang kelima nih yang C ya, yang skor 4 mengajarkannya semua yang saya kuasai. Kemudian mengingatkannya untuk berhati-hati dalam menjalani usaha. Ini skor yang 4. Nah, yang skor ketiga itu yang menjelaskan kepadanya hal-hal dasar apa aja sih gitu kan dari usaha yang telah saya lakukan. Kemudian cara menghadapi tantangannya tuh seperti apa. Ini nih skornya 3. Terus skor yang kedua itu yang A, saya akan mengingatkannya bahwa apa yang telah saya lalui itu belum tentu sama dengan apa yang akan dilalui rekannya gitu ya. Begitupun hasil yang didapatkan. Ini skor kedua. Terus skor yang pertama berarti yang B. Saya lebih senang mempelajari memberinya modal usaha. Karena sebuah usaha itu ya akan lebih indah dirasakan kesuksesannya saat diperjuangkan sendiri. Nah, ini deh ego nih ya. Ini ego nama yang option B. Ya, terus skor 1. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. 14. Ada sambungan. Kalau nggak ada, kita lanjut.
Kita lanjut nomor 15. Nah, ini dia. Ada tim Anda dan tim Anda ternyata punya project gitu ya, bekerja menyelesaikan project dari klien. Nah, terus di tengah perjalanan pekerjaan yang proyeknya ya, pengerjaan proyek klien ini ternyata Anda memberikan saran, terus adanya permintaan baru ya, permintaan baru untuk kerjaan. Nah, kemudian pekerjaan tersebut ya padahal di sini Anda merasa pekerjaan itu ya udah berjalan gitu kan, udah berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, yang tindakannya harus dilakukan adalah apa nih? Kayak ya. Nah, ini untuk yang jawabannya sekarang kelima ya, komunikasikan sarannya. Terus adanya permintaan ya dengan tim, kemudian juga memberikan atau mengambil keputusan bersama. Nah, ini skor yang kelima. Itu yang ya, terus lagi nih. Nah, skor yang keempat. Skor keempat itu yang C, menerima kemudian melaksanakan sarannya. Ya, saran dan permintaan selama ya harus dikomunikasikan dulu ya, berdiskusi, komunikasikan dulu, lalu memutuskan segala sesuatu ya. Memutuskan dengan mengambil keputusan bersama ya. Namanya dikomunikasikan itu biasanya ada mufakat dulu kan, apa bicara mufakat gitu ya, untuk bisa ngasih keputusan bersama. Skor keempat tadi yang C, menerima dan melaksanakan saran dan permintaan ya, pokoknya selama nggak jauh menyimpang dan mengubah drastis pekerjaan. Ini skor 4. Skor ketiga berarti tadi yang menerima dan melaksanakan saran, kemudian ya permintaan tersebut dengan menyesuaikan anggaran proyek awal. Ini skor ketiga. Terus yang D, menerima dan melaksanakan sarannya, kemudian permintaannya selama meningkatnya biaya proyek itu menjadi tanggung jawab klien. Ini skornya 2. Skor yang pertama ya berarti emang D. Ya, udah menolak permintaan, kemudian harus tetap berjalan ya, jangan sesuai kesepakatan awal. Ini skor pertama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor tadi nih, nomor 15. Kalau nggak ada dan dirasa cukup, kita lanjut ya, di nomor 16. Oke, nah di sini ada saya memiliki seorang teman, ternyata teman yang sangat dekat ya, karena udah bersama sejak duduk di sekolah ya, sekolah menengah. Kemudian dari sini ada kesepakatan ya, kesepakatan dia ternyata meminjam jumlah uang. Nah, pada saya kemudian berjanji buat kembalikan gitu kan, kembalikannya. Kemudian ada setelah beberapa minggu ternyata ya sudah hampir 6 bulan gitu ya. Udah hampir 6 bulan, kemudian juga dia nggak membalikannya juga gitu. Udah 6 bulan gitu ya. Nah, kemudian yang saya akan lakukan adalah apa nih? Ya, segera menghubunginya. Ini kalau bisa sih kalau dihubunginya secara kontinu ya, secara berkala. Kadang orang banyak banget alasannya kalau misalkan ditagih utang gitu ya. Untuk menanyakan perihal utang, karena waktu saya yang sudah berikan tuh cukup lama gitu ya. Ini juga harus diingatkan secara berkala, ya, secara kontinu, ya, biar yang diutangin sadar. Terus yang skor 4, segera menghubunginya untuk menanyakan perihal utang tersebut karena saya juga membutuhkan uang tersebut. Ya. Terus yang skornya ketiga nih, menghubunginya dan memintanya menemui saya atau membicarakan utangnya gitu ya. Skor yang kedua itu yang menemuinya seperti biasa. Terus kalau misalkan ada kesempatan akan menanyakan utangnya secara langsung, ini mah udah to the point aja gitu lah ya. Terus menemuinya dan mengingatkan bahwa dia juga harus membayar utang pada saya.
Ada yang mau ditanyakan dulu nomor 16 atau dirasa cukup, kita lanjut di nomor 17. Ya. Nah, ini nomor 17. Nah, nomor 17. Sini kasusnya ada makan siang. Ya. Kasusnya setelah dari makan siang, ternyata teman-teman kantor lain juga buru-buru nih. Buru-buru dalam perjalanan kembali ke kantor. Ya, kantor dari jam makan siang. Nah, karena waktu istirahatnya juga habis, gitu ya. Sedangkan di sini ada lampu lalu lintas. Dan lampu lalu lintas juga berubah dari warna merah jadi warna merah. Kemudian ada teman mengajak untuk nerobos lampu, ya, lampu merah. Terus jadi disetujui sama teman yang lain gitu ya. Sikap kita gimana nih? Ya, sikap Anda. Ini kalau dari asimanya ada aja pasti ya. Kalau dari asimah ada aja pasti yang lewat aja gitu ya, Bu. Nah, tapi untuk soal pernyataan di sini yang tepat jawabannya 8 nih. Ya, ini ya. Tidak menyetujui dan mencoba mengingatkan teman untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini skalanya 5. Mungkin kalau aslinya beda lah ya. Aslinya juga banyak yang udah lewat aja gitu. Terus yang B. Terus skor pembuat ternyata nggak menyetujui karena menunggu lampu lalu lintas hanya sebentar. Ya, dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Kayak ini malah justru nantangin ya. Skor 4. Nah, terus skor yang ketiga ternyata nggak ikut merobos lampu merah karena takut melanggar dan kena tilang. Nah, skor kedua berarti yang B. Sering kan sih? Iya, emang padahal ada CCTV, betul. Iya betul. Terus skor kedua itu yang ikut menyetujui karena sangat efektif ya dapat mempercepat perjalanan menuju kantor. Terus yang, nah ini nih, suka banget nih, ikut menyetujui karena selesainya sudah sepi. Ya kalau ramai gimana ya? Kalau ramai tetap lintas juga nih. Terus, dan dapat terlihat tanda-tanda adanya petugas lalu lintas. Ya bisa jadi tadi lewat CCTV ya. Yang ini bisa diganti ya CCTV. Kemudian kalau misalkan di sini juga ramai gitu ya. Ya tetap disetujui berarti ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nomor 17. Kalau dirasa ada cukup, kita bisa lanjut. Ya, nomor 18. Nah, ini dia. Seorang tetangga itu misalkan akan mengadakan acara syukuran. Terus pernikahan dari anaknya di rumah. Ya, namun Anda tidak terlalu terkenal. Ya, dan dekat secara pribadi gitu kan. Dengan tetangga gitu kan. Nah, kemudian di sini sebagai tetangga satu RT. Nah, tetangga satu RT kita tuh harus apa gitu kan. Tindakannya apa yang harus dilakukan. Di sini itu jawaban skor kelima. Menawarkan untuk membantu apa aja yang bisa dibantu. Skor 5. Yang C. Karena harus saling membantu, betul. Yips. Ya, skornya kelima. Itu yang C. Biasanya kalau misalkan ada tetangga kena musibah, nah kita ngasih makanan atau enggak pakaian gitu ya. Kemudian yang keempat, membantu secukupnya saja karena saya tidak kenal terlalu dekat. Ini skor 4. Nah, terus skor yang ketiga itu yang akan membantu kalau ya dimintai bantuan. Berarti kalau yang disuruh aja gitu ya baru dibantu. Nah, ini skornya 3. Terus skor yang kedua yang mana nih? Skor kedua itu adalah yang E, melihat dan berdoa. Ya udah dilihatin aja gitu ya. Berdoa untuk kesusahan cara. Ya caranya karena sudah banyak yang membantu. Berarti dia nih mengandalkan orang lain. Terus skor yang pertama berarti memenuhi ya undangan untuk menghadiri acara. Nah, ini acara tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nomor 18? Tadi bisa cukup, kita bisa lanjut ya di nomor 19. Ini udah ya. Di nomor 19. Oke, nah di sini ada rapat bulanan. Di sini kalau kayak gini ada riset gitu ya, acara riset.
Nah, ternyata di sini tempat tinggal saya menggunakan rumah warga itu ternyata secara bergiliran sebagai tuan rumah. Nah, ini biasanya ada acara arisan nih biasanya. Kemudian kemarin ketua RT tuh ya minta saya untuk menyediakan tempatnya. Tempat, terus makanan ya dalam rapat RT bulanan. Terus ternyata padahal baru beberapa bulan itu saya mendapatkan giliran. Jadi sebagai tuan rumah rapat RT. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Nah, di sini nomor 19 yang B menerimanya karena kebetulan saya tidak ada acara lain pada saat itu. Ini skornya 5. Ya. Skor yang 5 yang B. Tadi skor yang dijawab C ya. Nah, C itu skor 3. Minta kebijakan ketua RT untuk mencoba mencari alternatif rumah warga lain. Karena saya juga sudah pernah menjadi tuan rumah RT ya, rapat RT. Ini skor 3. Skor 4 menerimanya saja karena itu bukan hal yang merepotkan dan mudah dilaksanakan. Terus skor yang kedua menolak dengan keras dan meminta kepada ketua RT-nya gitu ya. RT-nya untuk memindahin giliran bagi orang lain yang belum pernah menjadi tuan rumah RT rapat. Tapi di sini juga nggak dijelasin kan pernyataan soalnya. Yang dimana di sini juga dia udah pernah gitu ya. Udah pernah jadi tuan rumah RT kan. Nggak dijelasin. Karena dia udah jadi minta orang lain. Enggak, dari pernyataan soalnya kan nggak ada tuh. Kan? Nggak ada kalau misalkan dia udah pernah gitu ya. Jadi didatangkan sebagai tuan rumah. Jadi udah menerimanya aja. Terus kalau pertama ya udah yang menolak dan menawarkan warga lain yang belum pernah menjadi tuan rumah rapat RT. Iya. Mungkin ini bisa dibaca ulang lagi lebih teliti lagi untuk menjawab soalnya juga. Ternyata juga di pernyataan kan nggak ada ya. Nggak ada kalau dia udah pernah jadi tuan rumah RT. Ada yang mau tanyakan dulu nomor 19. Ya, sangat masukkan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Iya, oke, siap, nggak apa-apa. Masih ya, Pak Was. Kita lanjut nomor 20. Nah, nih. Karena suatu kepentingan keluarga itu dia yang sangat mendesak. Nah, sangat mendesak ternyata atas izin beberapa hari. Ya, atasan dia memberikan izin beberapa hari. Itu bagi saya yang nggak masuk kantor. Karena tadi ya ada kepentingan keluarga sangat mendesak. Kemudian diperizinkan untuk bekerja dari rumah. Nah, ternyata di sini ya saat saya sedang mengerjakan pekerjaan di rumah gitu ya. Atasan saya ternyata menelpon dan mengabari kalau memberikan laporan pajak gitu kan. Di hari itu juga misal ya kan, laporan pajak atas proyek yang sedang saya kerjakan. Berarti kan yang diminta itu juga gitu ya biasanya. Atau yang di waktu terdekat. Nah, saya akan apa? Di sini jawabannya adalah mengirim. Mengomongkan segera dikirimkan. Jadi harus cepat. Mengirimkan semua berkas laporan melalui email atasannya pada atasan, dan apabila diperlukan menjelaskannya ya bisa lewat telepon kayak gitu. Mengirimkan semua laporan ya, karena ya berkata di rumah kan, berarti biasanya lebih cepat gitu ya kalau ngajar di rumah. Padahal di rumah juga ada lagi kerjaan kan. Nah, ini skor kelima ya, Dek. Ya. Terus skor yang keempat ya. Keempat itu adalah yang B. Menyarankan atasan kalau untuk meminta laporan tersebut pada bagian keuangan, karena saya sudah memberikan laporan tersebut ke bagian keuangan. Yang nggak mungkin kan kalau misalkan atasan juga minta dia, kalau nggak dia sendiri yang megang laporan. Gitu. Terus skor yang ketiga itu ya menyiapkan semua laporan, kemudian menyerahkan dengan segera kepada atasan setelah saya masuk kantor. Masuk kantor lagi skor 3. Skor kedua itu berarti yang segera menyiapkan laporan tersebut dan berangkat ke kantor ya untuk memberikannya pada atasan.
atasan. Terus ya udah skor yang pertama segera video call ya. Video call dengan atasan. Dia menunjukkan laporan. Tadi juga ya. Nah, ini skor pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nomor 20? Ini udah nomor terakhir ya. Kalau nggak ada kita ya sebelumnya dari mana tahu atasan laporan ini akan university. Ya, untuk opsi B. Iya, betul. Ya betul, jadi ya mana tahu gitu kan. Jadi dia langsung mengabari dari orang yang udah izin ke tidak itu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, udah cukup. Kalau ada masukan sangat nomor 20. Sebelum mengakhiri dari sesi hari ini, sebelumnya dari aku ya, dari saya, nah ini untuk menampilkan soal TKP yang mungkin kalian berminat ya, ikut tryout-nya nih, tryout dari yang diadakan oleh Hore Digital sendiri ya, yang ini bekerja sama dengan Rumah Sukses ASN gitu ya. Nah ini untuk dari topiknya ya, temanya ada profesionalisme. Yang kasus nomor 1 di sini dijelaskan ada Anda baru dapatkan di instansi yang bukan jadi impian Anda. Nah, dalam kantor di sini terdapat aturan yang berlaku dan harus dipatuhi. Satu hari Anda dimintakan kerja Anda untuk membocorkan informasi rahasia. Tindakan Anda yang seharusnya 8. Nah, ini mungkin kalau ada yang ingin tahu jawaban dan pembahasannya ya bisa diikuti dulu nih, tryout-nya dulu ya. Tryout dari RSA. Nanti akan dilanjutkan pembahasan mungkin setelah dari ikut tryout-nya nih. Ya. Terus juga ini ada tentang radikal. Nah, ini tentang radikalisme. Ya, untuk jawaban, maksudnya untuk jawaban pembahasan yang akan didapat bisa ikut dari tryout-nya dulu ya. Tryout dari RSA dan juga digital. Nah, ini untuk topik yang kedua, anti radikalisme. Apabila di lingkungan bertetangga nih, Anda memperdebatkan kebijakan dari menormalisasikan, jadi suara speaker rumah ibadah, karena dibumbui dengan pernyataan yang menggambarkan kondisi kebisingan dari omongan hewan ternyata nih. Maka yang Anda harus lakukan apa? Oke, nggak ada jawabannya ya, dan pembahasannya bisa diikuti dulu untuk tryout yang diadakan RSA maupun dari digital. Oke, mungkin dari saya cukup untuk pembahasan hari ini. Silakan dari Kak Isan, mungkin ada tambahan. Oke, makasih Kak Desi sebelumnya. Ya. Untuk di awal itu materinya kita sebenarnya tentang SKD kedinasan tahun 2022 ya. Cuma kita ngambilnya itu dari infonya dari SKD CPNS tahun 2021 dari waktu sosialisasi, kan kurang lebih sama ya antara untuk SKD kedinasan 2022 sama dengan sistemnya SKD CPNS tahun 2021. Jadi untuk TKP ini nanti jumlah soalnya ada 45 ya, dan ambang batasnya 166. Itu ambang batas minimal, jadi kalau kalian mau lolos untuk TKP-nya ya minimal soalnya 166 gitu. Selanjutnya untuk ujian SKD itu nanti di bulan Juni ya infonya. Dan mulai pendaftaran itu nanti di April, Mei itu udah mulai pendaftaran untuk SKD kedinasan. Jadi buat yang ingin masuk kedinasan ada persiapan dari sekarang ya. Setelah UTBK, mungkin kalau yang mau ikut UTBK bisa ikut UTBK, setelah UTBK langsung persiapan untuk yang SKD-nya ya. Untuk sebenarnya kalau untuk TPS UTBK sama SKD itu lebih gampang SKD loh untuk yang TIU-nya ya. Kalau tes intelijensi umum sama tes TPS UTBK itu lebih gampang tes intelijensi umum SKD gitu. Dan untuk TWK sebenarnya nggak beda jauh sama TKP ya materinya. Cuma kan kalau TWK kan cuma satu jawaban yang benar. Kalau TKP kan kita milih ya. Kalau TKP tinggal ya intinya tuh dengan cara kayak munafik gitu ya jawabannya. Nah, jadi itu mungkin ya semoga kalian besok pas ujian SKD bisa dengan mudah mengerjakan ya. Karena untuk sekarang itu kuota kedinasan pun juga berkurang, udah mulai sedikit, dan untuk CPNS juga antara buka sama tidak buka ya. Kalau sebenarnya infonya katanya nggak buka CPNS tahun 2002, cuma ada beberapa sumber yang mengatakan yang kakak dapat itu buka CPNS 2022 itu buka, tapi hanya untuk beberapa instansi dan itu nggak semuanya gitu. Cuma ya jangan terlalu berharap banget gitu, karena besok itu tahun ini tahun 2022
CPNS itu hanya untuk yang dari kedinasan ya, lulusan kedinasan itu. Karena tahun ini itu lebih difokuskan ke PPPK guru honorer ya. Jadi biar sehingga guru honorer itu nggak ada, ya maksudnya untuk guru itu nggak ada guru honorer lagi gitu, semuanya ada PPPK semua gitu. Kayak dari Fawas Kementerian Keuangan kenapa nggak buka formasi CPNS ya? Oh ya, untuk Kementerian Keuangan itu nggak buka karena dia mau pengurangan pegawai sebenarnya, mengefisiensikan pegawai karena pegawai Kementerian Keuangan itu udah terlalu banyak gitu. Ya rekor terbanyak itu pegawai itu di Kementerian Keuangan nomor 1 karena kan Kementerian Keuangan gajinya paling gede ya. Gitu. Di antara yang lain masih bukan gajinya, bukan gaji pokoknya tapi tunjangannya gitu. Di antara kementerian lain tuh tunjangan pegawai Kementerian Keuangan paling gede gitu. Makanya orang pada kepingnya masuknya ke Kementerian Keuangan gitu. Ya untuk tukin ya fawas tunjangan kinerjanya ya. Kalau ya untuk tunjangan kinerja sama sebenarnya di Kementerian Keuangan itu masih banyak sampingannya gitu. Maksudnya bukan cuma dari tunjangan kinerja, jadi dari kayak tunjangan kinerja, terus kalau tunjangan jabatan mungkin sama semua ya, semua kementerian ada gitu. Cuma di Kementerian Keuangan itu ada beberapa tunjangan lagi gitu yang beberapa nggak ada di kementerian lain gitu. Sama ada juga kalau di Kementerian Keuangan itu ada namanya premi, duit premi gitu. Mungkin di beberapa kementerian lain ada premi juga, tapi yang paling gede di Kementerian Keuangan, karena kan dia ngurusin masalah keuangan, jadi biar nggak korupsi gitu. Untuk gaji kedua itu tertinggi itu di Pemda, apalagi Pemda DKI. Makanya sekarang itu kan biasanya kan stan terbanyak peminatnya, kedua IPDN gitu. Dan kalau yang anak IPDN juga itu masih ke Pemda DKI, karena gajinya termasuknya paling gede. Nah, jadi kalau karena stan kuotanya sedikit, makanya orang pada larinya ke IPDN gitu. Pemintanya ke IPDN. Nah, terus untuk dari Fawas, stan katanya organisasi lain. Ya, jadi karena sebenarnya Kementerian Keuangan itu nggak buka nyampe tahun 2024 atau tahun 2023. Jadi mereka akan nggak terima pegawai sampai selama 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi CPNS nggak buka dan dari stan pun lulusan stan akan dioper kayak yang udah instansi yang udah kerjasama. Contohnya kayak Pemda, Kepolisian, sama Kemenhub yang udah minta buat lulusan dari mahasiswa STAN untuk masuk ke bagian mereka gitu. Jadi dari kayak Pemda, Kepolisian, sama Kemenhub, Kementerian Perhubungan. Cuma yang kakak dengar infonya itu katanya ada juga yang masih lolos Kementerian Keuangan tapi hanya lulusan-lulusan terbaiknya aja gitu. Yang lulusan terbaik masih bisa kemungkinan buat masuk ke Kementerian Keuangan. Tapi untuk CPNS masih nggak buka nyampe tahun 2024 gitu. Karena sekarang Kementerian Keuangan itu lagi mau digitalisasi. Jadi semua itu pakainya komputer. Jadi beberapa pegawai harus bisa komputer, bakal digitalisasi. Jadi kerjanya itu dibantu dengan komputer gitu. Misalnya kayak pajak. Pajak sekarang jadi kalau orang mau bayar pajak nggak harus datang ke kantor pajak gitu. Bisa lewat langsung online atau lewat transfer pajak aja kayak gitu. Jadi udah ada langsung website pajaknya gitu. Kayak orang mau periksa apa gitu, jadi nggak harus ke kantor Kementerian Keuangan. Jadi semua udah bakal di-online kan, digitalisasi gitu. Jadi pegawainya bakal dikurang-kurangin. Seperti itu ya. Terus PPI Curug buka nggak? Buka. Kemungkinan sih semua kedinasan buka ya. Untuk tahun ini itu semua kedinasan buka. Kemungkinan besar. Cuma yang jadi masalah itu sekarang itu yang perubahan itu ada yang ikatan dinas sama non ikatan dinas gitu. Ada beberapa yang non ikatan dinas sudah menjadi ikatan dinas gitu. Contohnya kayak Poltek Bank kalau nggak salah. Itu dari yang non ikatan dinas jadi ikatan dinas gitu. Jadi kemungkinan itu yang sekarang itu yang berubah itu informasinya ya yang dari non ikatan dinas menjadi ikatan dinas gitu. Jadi sebenarnya semua sektor tahun ini buka, cuma ya yang perubahan itu paling ya yang awalnya nggak ikatan dinas menjadi ikatan dinas gitu. Dan ada juga beberapa ikatan dinas yang di Kemenhub ya itu berbayar gitu. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Oh ya, kalau misalnya mau ikut TROT SKD yang HOTS, kita lagi Holiday Digital lagi bekerja sama dengan tim termasuk CSASN untuk mengadakan event TROT SKD. Ada giveaway-nya juga, TROT SKD berhadiah, ada giveaway. Ada giveaway-nya, ada 3 peringkat ya. Kalau yang mau... Kak mau tanya. Ya? Siapa yang mau tanya? Silakan.
Kalau mau ke statistika itu apa harus pakai nilai UTBK? Statistikanya itu dari Polstatistis atau mau dari biasa, dari Universitas Negeri biasa. Kalau yang kedinasan pakainya kan STIS. Kalau untuk UTBK itu cuma untuk STAN doang ya. Untuk saat ini yang memakai nilai UTBK, TPS UTBK itu hanya STAN. Karena TPS UTBK itu mengganti nilai TPA TBI. Jadi STAN itu mengganti nilai TPA TBI menjadi TPS UTBK. Sebenarnya awalnya itu kenapa STAN mengganti TPA TBI karena ya dulu ada pandemi itu, ada pandemi COVID-19. Jadi sehingga TPA TBI itu diganti ke TPS biar mengurangi kegiatan ujian-ujian. Soalnya kan kalau ujian aja misalnya kayak SKD aja kan 100 menit kan. Gitu. Tambah lagi TPA TBI itu TPA saja nyampe 30 menit, 30-35. Belum lagi TBI-nya sekitar 20 menitan, 30 menitan gitu. Dalam satu ruangan berarti ya kalau sekaligus kan dia kalau STAN itu kan langsung tuh habis SKD selesai langsung lanjut TPA langsung lanjut TBI. Nah kalau pandemi aja kan kita nggak boleh dalam satu ruangan dan dengan jumlah banyak berlama-lama kan nggak boleh lebih dari 2 jam gitu. Apalagi ruangannya ber-AC kan bisa penyebarannya gede. Nah dengan adanya SKD terus ada SKD TPA TBI itu bisa nyampe 3 jam itu satu sesi. Jadi kalian bisa nyampe 3 jam dalam satu ruangan dengan orang-orang banyak gitu. Jadi ya buat menghindari itu makanya TPA TBI diganti dengan TPS gitu. Seperti itu. Jadi yang menggunakan TPS TBK itu hanya STAN. Untuk yang lainnya enggak. Gitu. Makasih Kak. Itu minimal nilainya berapa ya Kak? Kayak mencapai ambang batas gitu loh Kak. Itu sebenarnya tinggi-tinggian ya. Kalau untuk katanya sih kalau yang kakak tahu cuma TPS minimal skornya 600 ya. Untuk biar bisa lolos STAN gitu. Untuk lolos seleksi administrasinya. Cuma ya apa lebih jelasnya kakak masih kurang paham ya karena ya itu dari pihak stanya lagi gitu. Jadi mereka mau nilainya gimana kan kita cuma nyantumin aja, cuma masukin dokumen hasil ujian TPS itu sertifikat yang UTBK-nya itu. Iya, makasih Kak. Ya sama-sama. Lagi yang ditanyakan? Jangan lupa siang nanti jam 1 kita ada live teaching TIU ya, tes intelijensi umum jam 1. Lanjut lagi kita nanti jam 1, terus nanti di sore habis asar jam 4 kita ada live teaching sosiologi untuk UTBK Sosum, dan malamnya kita ada live teaching membahas soal TWK, kuis TWK yang udah kemarin di-share gitu. Dan kakak mau ngasih sedikit info, ini Hore Digital lagi mengadakan tryout bersama tim masuk ASN ya, TRSK di kedinasan, hanya 20.000. Ini soalnya HOTS ya, HOTS sesuai dengan kisi-kisi SKD, sesuai dengan FR gitu. Kemarin terakhir itu waktu tahun 2021, RSA membuat soalnya itu mirip banget kayak SKD CPNS. Dan itu banyak yang keluar gitu. Kisi-kisinya mirip banget gitu. Jadi sayang banget kan. Apalagi sekarang ditambah ada hadiah giveaway-nya. Untuk juara 1 500.000, juara 2 300.000, dan juara 3 200.000 gitu. Cuma 20.000 ya. Udah soalnya HOTS terus dapat hadiah. Nanti dapat kayak materi dapat file kajian pembahasan, terus nanti juga akan ada bonus materi gitu. Jadi yang mau ikutan bisa DM IG Hore Digital atau DM IG Rumah Sukses ASN atau chat ke WA adminnya ya. Di sini ada WA adminnya untuk dari WA Hore Digital di sini. Untuk yang dari tim Rumah Sukses ASN di sini ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk kita bulan berapa sih pencatat ya? Sebenarnya kalau untuk kedinasan itu kayaknya sempat kan sebelumnya kakak udah pernah bikin kegiatan itu ya, bincang santai untuk membahas masalah tentang sekolah kedinasan. Jadi sebelumnya itu kita serempak di bulan April itu membuat akun SSCN ya kan, SSCN di BKN itu. Kita buat akun dulu, mendaftar di situ, baru nanti pas itu akan ada info di situ untuk mendaftar di akun portal kedinasan masing-masing itu tanggal berapa gitu. Jadi sebelum kalian mendaftar untuk membuat akun di portal kedinasan masing-masing, kalian membuat akun dulu di BKN untuk SSCN gitu. Jadi sebenarnya
ya alamat bisa sebenarnya ada SSC ASN, ada juga SSCN gitu. Kalau SSC ASN itu mungkin untuk yang ASN-nya gitu. Soalnya kan istilah nanti ada 3 pilihan. Kalau kalian buka daftar akun BKN itu, kalian bisa ada pilihan daftar untuk Diktin, untuk CPNS atau untuk PPPK gitu. Itu. Jadi nanti kalian buka aja ya website yang SSCN BKN itu dan buat akunnya gitu. Nanti habis itu kalian daftar di situ, ngisi upload berkas yang dibutuhkan, baru nanti setelah lolos berkas, kalian melanjutkan mendaftar di kedinasan masing-masing. Dan juga di situ nanti akan ada pemberitahuan biaya pendaftaran itu berapa. Tiap kedinasan beda-beda ya. Ada yang 200, ada yang 250 ribu, dan 300 gitu. Gitu. Terus juga kalau misalnya kalian mau bimbel persiapan kedinasan, Redisial juga membuka bimbel persiapan kedinasan. Ini dengan hanya 350.000 kalian bisa mendapatkan fasilitas seperti ini, ada tryout sama kuis, tryoutnya juga lewat web CAT gitu. Terus ada grup diskusi, ada live teaching juga, jadi nanti akan ada live teaching terus setiap minggunya, PKWK, sama TKP, terus ada ebook, modul, ada motivasi, sama ada kayak konsultasi, misalnya kalian mau daftar kemana dengan jurusan ini gitu kan, dengan nilai yang sekian gitu. Nanti juga ada file kajian pembahasan soal, ada video pembelajaran, sama ada info seputar kedinasan ya. Ini hanya membayar sekali ya, hanya bayar sekali, dan belajarnya dari 4 April sampai H1 ujian SKD tahun 2022 gitu. Pendaftarnya dari tanggal 3 sampai 31 Maret. Jadi yang mau daftar bisa langsung hubungi DM IG Ore Digital atau ke PA adminnya ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Mungkin udah cukup ya. Untuk PPT file materi yang tadi itu hanya diberikan ke siswa bimbel paket premium ya. Jadi yang chat kakak untuk minta filenya itu hanya diberikan ke siswa bimbel premium yang tadi bimbel SKD kedinasan yang di Hari Digital. Jadi untuk yang peserta mungkin nanti bisa ngelihat tayangan ulangnya di channel YouTube-nya ya, bisa ngeliat recordnya di channel YouTube-nya. Link channelnya itu bisa dilihat di bio IG Hari Digital. Terus juga setiap minggu kita akan ada ngadain live teaching gitu. Dan minggunya akan ada live teaching. Kalau mau tahu info live teaching selanjutnya bisa lihat aja di IG Hari Digital, akan share linknya, link room Zoom-nya di Instastory-nya ya. Oke, dari Fawas, request diubah soal deret angka ribuan. Oh ya, bisa ya. Ya nanti kalau mau itu bisa. Mau request bisa ya. Kalau mau request soal bisa aja DM IG Digital. Nanti kita siapin materi sama siapin soalnya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi di live teaching selanjutnya di siang nanti jam 1 gitu. Dan dari kakak, sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf bila tadi pagi agak telat ya. Saya jadwalnya kan jam 9, jadi kita agak molor sedikit, sekitar 5 menit gitu. Karena kita ada revisi sebentar gitu, ada persiapannya karena terlalu pagi juga gitu kan. Terlalu pagi jadi masih belum persiapannya masih agak belum matang, jadi agak telat sedikit gitu. Jadi apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya. Waalaikumsalam, Kak. Ya, oke, sama-sama semuanya. Ini tadi di kolom chat ya. Oke, terima kasih Kak Desi yang udah ngajar. Terima kasih buat yang udah hadir sampai selesai ya. Iya, sama-sama Kak.